Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 negosiasi dengan dosen pengampu Pak Adi Masliardi SEMM. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan mengenai best practice in negotiation. Nah, sebelum kami mempresentasikan hal tersebut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Dava Pahransa dengan NIM 1020246035. Yang kedua ada Farel Valencia dengan NIM 1020246037. Yang ketiga ada Karin Novelia dengan NIM 1020246045. Dan yang keempat ada Naila Aulia dengan NIM 1020246052. Nah, yang terakhir ada saya sendiri, Nurul Lintang Setihidaya dengan NIM 1020246053. Nah, langsung saja. Yang pertama ada persiapkan diri Anda. Nah, mengapa sih persiapan dalam negosiasi ini penting? Nah, hal ini penting karena yang pertama, persiapan adalah fondasi utama menuju kesuksesan. Nah, kesuksesan bukan hanya mengenai kita kenal dengan tujuan kita, tapi juga mengetahui konteks dari negosiasi tersebut. Nah, yang kedua, kita harus mengidentifikasi tujuan dan juga kepentingan. Nah, kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan utama kita dan tujuan sekunder kita. Terus juga kita juga harus mengetahui kebutuhan mana yang lebih penting dan juga kebutuhan mana yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, kenali dan tingkatkan BATNA. BATNA ini menjadi elemen penting dalam negosiasi karena hal ini tuh memberikan kekuatan untuk tidak terjebak di penawaran yang buruk. Nah, yang terakhir ada analisis pihak lain. Semakin negosiator memahami pihak lain, semakin juga baiknya peluang yang muncul untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Selanjutnya ada mendiagnosis struktur dalam negosiasi. Nah, yang pertama ada negosiasi distributif. Nah, jenis negosiasi ini biasanya di mana para pihak tuh bersaing buat memperebutkan sumber daya yang terbatas. Jadi mereka tuh biasanya menggunakan tipe negosiasi win-loss atau menang kalah. Nah, yang kedua ada negosiasi integratif. Nah, negosiasi ini merupakan jenis negosiasi yang dimana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Biasanya hal ini dilakukan dengan kolaborasi dan juga kerjasama lebih lanjut. Oke, baik. Selanjutnya kita membahas mengenai kuasai paradoks utama negosiasi. Paradoks dalam negosiasi adalah situasi di mana dua elemen yang berlawanan atau bertentangan harus dikelola secara bersamaan. Dalam negosiasi, paradoks muncul ketika negosiator menyeimbangkan dua pendekatan yang berlawanan untuk mencapai hasil terbaik mereka. Dalam paradoks negosiasi ini terdapat 3. Yang pertama yaitu mengklaim nilai versus menciptakan nilai. Yang dimaksud mengklaim nilai di sini adalah fokus pada membagi sumber daya dalam negosiasi. Tujuannya mendapatkan bagian sebesar mungkin untuk negosiator itu sendiri. Menciptakan nilai yaitu fokus pada memperluas sumber daya melalui kerjasama. Tujuannya untuk menciptakan keuntungan tambahan yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Contoh paradoksnya yaitu jika negosiator terlalu fokus mengklaim nilai, maka negosiator mungkin kehilangan peluang untuk bekerja sama dan menciptakan nilai bersama dengan negosiator lainnya. Sebaliknya, dengan berfokus pada menciptakan nilai, mungkin negosiator tidak mendapatkan keuntungan maksimal dalam pembagian hasil. Yang kedua yaitu teguh pada prinsip dan fleksibilitas, di mana teguh pada prinsip ini berdiri pada nilai-nilai atau posisi yang tidak dapat dikompromikan. Contohnya seperti integritas, keadilan, dan batas minimum. Sebaliknya,
Fleksibilitas ini menyesuaikan pendekatan berdasarkan situasi atau kebutuhan negosiator lain untuk mencapai kesepakatan. Contoh paradoksnya yaitu jika negosiator terlalu kaku pada prinsip, maka negosiator mungkin gagal untuk mencapai kesepakatan karena dianggap tidak kooperatif. Sebaliknya, jika negosiator itu terlalu fleksibel dalam negosiasi, maka bisa kehilangan hal-hal yang penting yang menjadi prioritas negosiator itu sendiri. Yang terakhir ada transparansi versus kerahasiaan. Transparansi ini membuka informasi untuk membangun kepercayaan dan mendorong kerjasama antar pihak. Sebaliknya, dengan transparansi, kerahasiaan ini menyembunyikan informasi strategis untuk melindungi posisi tawar negosiator. Contoh paradoksnya yaitu jika negosiator terlalu transparan dalam memberikan informasi, maka pihak lain dapat menggunakan informasi negosiator itu untuk keuntungannya sendiri. Sebaliknya, jika negosiator itu terlalu tertutup, maka negosiator dapat kehilangan kepercayaan negosiator lain sehingga negosiasi berjalan lambat atau gagal. Dan selanjutnya itu ingat faktor intangible. Nah, faktor intangible adalah elemen emosional atau psikologis yang tidak terlihat secara langsung, namun sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bernegosiasi. Nah, contohnya itu keinginan untuk menang, mempertahankan citra diri, atau mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Motivasi tersembunyi ini seringkali tidak sadari oleh pihak yang bersangkutan, sehingga penting bagi negosiator untuk jeli dalam membaca tanda-tandanya. Nah, cara mengelola faktor intangible itu yang pertama itu kenali motivasi tersembunyi. Nah, ini tuh amati perilaku, emosi, atau respon pihak lain. Misalnya nih, jika pihak lain terlihat sangat defensif pada satu poin, itu bisa menjadi tanda adanya kepentingan emosional atau psikologis di baliknya. Kemudian yang kedua itu ajukan pertanyaan terbuka. Contohnya itu, apa yang membuat poin ini sangat penting bagi Anda? Nah, pertanyaan ini dapat membantu mengungkapkan kebutuhan emosional atau motivasi mendasar pihak lain. Kemudian yang ketiga itu atasi intangible diri sendiri. Tinjau apakah ada faktor emosional yang mempengaruhi pendekatan negosiator ini. Misalnya, apakah negosiator terlalu fokus pada kemenangan sehingga mengabaikan peluang kerjasama. Selanjutnya ada kelola koalisi secara aktif. Koalisi dalam negosiasi merupakan sekelompok pihak yang bekerja sama untuk mendukung atau menentang Anda dalam negosiasi. Penting untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan koalisi yang menguntungkan, serta mengelola koalisi yang dapat menjadi ancaman dalam negosiasi. Terdapat 3 jenis koalisi. Yang pertama ada koalisi mendukung, yang dimana pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sejalan dengan Anda dalam negosiasi. Contohnya, seperti rekan bisnis, mitra bisnis, atau pihak ketiga yang bersifat netral dalam negosiasi. Yang kedua ada koalisi menentang, di mana pihak-pihak yang mendukung lawan Anda dalam negosiasi. Contohnya seperti kelompok internal yang di perusahaan yang menentang perubahan yang Anda ajukan di dalam perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ada koalisi tidak terdefinisi, di mana pihak-pihak yang netral dapat dipengaruhi untuk berpihak kepada Anda. Ada juga loh mengelola koalisi. Yang pertama ada identifikasi koalisi, di mana tentukan siapa pihak yang mendukung Anda, pihak siapa yang menentang, dan pihak siapa yang dapat dipengaruhi. Kedua ada bangun aliansi, di mana jalani komunikasi dengan pihak yang dapat mendukung Anda dalam negosiasi. Berikan mereka alasan kuat untuk mendukung posisi Anda. Dan yang ketiga ada atasi koalisi yang menentang. Pertama, cari cara untuk membagi atau melemahkan koalisi yang berlawanan. Seperti contohnya, temukan anggota dalam koalisi lawan yang dapat diajak kerjasama. Baik teman-teman, selanjutnya adalah lindungi reputasi, yaitu reputasi adalah persepsi orang lain terhadap integritas, kejujuran, dan kemampuan Anda dalam negosiasi. Memiliki reputasi yang baik membuat pihak lain lebih mudah percaya dan bekerjasama dengan Anda di masa depan. Dan cara melindungi reputasi yaitu yang pertama, bersikap konsisten, yaitu hindari memberikan janji yang tidak dapat Anda tepati. Yang kedua, bersikap adil,
Jangan hanya fokus pada keberuntungan diri sendiri, tunjukkan bahwa Anda menghormati kepentingan pihak lain. Yang ketiga, minta umpan balik, yaitu tanyakan pada pihak lain terhadap cara Anda bernegosiasi untuk memastikan bahwa Anda tetap dipandang positif. Dan contohnya itu adalah, jika Anda dikenal sebagai negosiator yang adil tetapi tegas, orang lain akan lebih terbuka untuk bekerja sama dengan Anda, meskipun negosiasi sebelumnya sulit. Baik, selanjutnya adalah belajar dari pengalaman. Para negosiator terbaik meluangkan waktu sejenak untuk menganalisis setiap negosiasi setelah selesai, untuk meninjau kembali apa yang terjadi dan apa yang mereka pelajari. Nah, ada 4 proses langkah untuk melakukan evaluasi negosiasi yang telah dilakukan. Yang pertama itu merencanakan waktu refleksi pribadi setelah setiap negosiasi. Lalu yang kedua, secara berkala mengambil pelajaran dari seorang pelatih atau pembina negosiasi, misalnya menghadiri seminar atau lokarya keterampilan negosiasi, membaca buku baru, atau meminta negosiator yang berpengalaman untuk mengganti atau menanyai Anda atau membiarkan Anda mengamatinya. Lalu, buatlah buku harian pribadi tentang kekuatan dan kelemahan, dan mengembangkan rencana untuk mengatasi kelemahan. Dan yang terakhir, jika Anda bernegosiasi dengan orang atau kelompok yang sama secara teratur, catatlah bagaimana negosiasi berkembang, catatan tentang negosiator lain, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan selamat siang semuanya.